Iya masih ada makanya. Kalau ngomongin Lucas ini mau di-pick sekarang bisa nutup ke arah Valentina ya. Apalagi Moreno-nya udah berhasil Iya. menggunakan Loi. jadi Valen bisa nggak ban masalah. sih sekarang. Sangat ya bisa buat meminimalisir juga diversion curian. Yap. Tapi kita lihat dari sosok Bigetron berhasil ngebuka lagi loh gameplay mereka di atas. Mereka pasti mengamankan ya kayak hero-hero yang bisa sekiranya dipakai dan cukup flex. Karena kita taunya bahwa dari Annabelle sendiri powernya dia gak cuma assassin. Memang ada Lancelot yang bisa dipergunakan. Tapi dengan dibukanya seperti ini, badan dan juga roamer yang mereka pakai, Tuh. ya udah simpanannya tinggal gold tender dengan jungle nih sekarang. Ya. Dan kalau ngomongin ke arah jungle, kita tahu ngomongin ke arah Bigetron, mereka punya Point out all Annabelle, the punya injustice in the world. flexible pick juga. Yep. Tapi kalau dari Geek Farm, mereka sudah nutup tuh dua pick yang dilakukan Geek Farm. Udah menutup jalan untuk Hylos ini bisa ditumbangin nanti di mid to the late game. Alright. Coba. Dino Oren tadi Dino Oren ya. Dino Oren ya. Oke. Dan Geek Who dares stand in Hanzo-nya my way will be yang kena devoured. target. Mereka meminimalisir lagi opsi-opsi untuk sosok dari Annabelle. Bahkan 3 hero Annabelle yang sudah di-ban. Yap. Dan Geeknya harus waspada kalau sampai ada link juga yang bisa dipakai ya. Karena Granger gak bakal aman nanti di belakang kalau ada link yang keluar. Go, Bigetron semakin memerah. Snow. Keren. Keren banget duduknya udah paling depan ya kan. Jadi support system paling tinggi juga di depan. Dekat sama player-playernya. Tapi kalau balik lagi bandnya ternyata lebih ke arah Cicin. Mereka nggak khawatir dengan Valentina. Yap. Valentina enggak ya, bahkan Kimi juga dilepas loh. Kimi, Farsa, Kimi ini kayak dikasihkan Kiminya. Kalau Kimi diambil dengan Geek, jungle-nya disimpan Bigetron, itu link nanti yang keluar di bisa lastnya. jadi emang kayak di ini ya. Diarahin. Diarahkan ya, dihipnotis ya. Ayo, Riwanuman ternyata. Bandnya hero, salah satu hero nyaman juga untuk Eman itu sendiri. Ini hero belakang. Iya. Tapi di area mid to the late game bisa jadi hero depan. Emang diarahkan untuk sok nih Harit nih. Pakai Harit. Tapi kalau di Harit, gua ngeliat para pasukan dari tim Geek Farm, dia punya sisi yang besar sih nantinya untuk Baloy. Mendingan di retail sekalian ya. Landingnya enak lawan Ranger. Iya, mending iritas sekalian Divide lagi. bisa kabur. Ya, tapi iritannya nggak ada penjagaan berarti ya kalau dia retail. Mereka udah punya badang sama Hylos, Om. Sedangkan dari damage yang di-deliver sama seorang Kenjiski, itu ngelewatin Hylos tuh sulit banget. Kalau dari sudut pandang saya. New sheriff in Clear. town. Wadaw! Landing. Laning sih pasti menang. Raja Landing. Raja Laning. Gila banget sih laningnya dia. Ih, sakit banget. Gila dia. Level 1, kamu iseng ya lewat depannya dia gak ada minion di samping. Itu udah sepertiga hilang, sepertiga men. Om, gak usah lewat Om. Kita di rumput dia ngecek aja busnya. Papar. Double shot ya. Sepertiga ya. Iya. Hilang ya. Tapi Gatot Kaca dulu. Yang diamankan dan Valentina itu dia. Tapi, jujur Geek Farm nggak punya sosok yang bisa menahan damage dari Clean. Tapi untungnya ini Clean yang nggak punya mobility yang cukup tinggi. Jadi menurut gue no problem untuk Geek Farm nggak harus main dari depan. Dia bisa main langsung tabrak dari belakang, sandwich, ganking, sisinya terlalu banyak untuk bisa menghentikan seorang Clean. Oke. Tapi wah itu dia. Gak khawatir ya ada Valentina juga, ini menandakan bukan sebagai counter alami pasti, tapi emang agak bikin sulit aja. Tapi Iya. berani ya. Berani. Ya menurutku sih berani banget karena kita tahu kan hampir bisa kita kategorikan Valentina dengan berhadapan dengan Lucas ya. Valentina itu hampir tanpa cooldown kalau ngambil Unleash the Beast. Ya, yes. Hampir Tapi- tanpa cooldown ya, 10 second ke bawah. Tapi Om, ini jangan sampai Valentinanya jadi Unleash the Beast dan itu ternyata trapping supaya tidak ada yang ganking ke Rayman. Karena mainnya harus front to back. Kecuali Emannya tersorot, wah itu berat. Iya, dikasih pilihan ya. Dikasih pilihan. Oke. Tapi Oke. ya, akankah ada serangan-serangan kejut lagi yang bisa ditunjukkan oleh Bigetron dengan membawakan Loi? Oke, match point. Bigetron. Apakah akan mendapatkan kesempatan juga untuk bisa memperebutkan di arah upper bracket? Atau Geek Farm yang akan membawa ini ke game yang ketiga? So, mari kita saksikan bersama-sama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright, satu kesempatan untuk memperlebar lagi ya kesempatan dari Bigetron menuju ke upper bracket sekarang.
Walaupun memang masih belum menjadi sebuah kepastian tapi seenggaknya memperluas lagi kan. Betul. Ya, dan kita akan lihat bagaimana nih Eman dengan clean-nya. Dia, wah tapi Baloiski Wah, sekarat. Wow. itu dia yang sempat aku bicarakan. Nggak harus kok bermain dari front to back. Karena mereka punya Moreno, mereka punya Eman. Nggak masalah kalau mereka mau main sandwich atau flanking. Karena depannya akan berat. Deliver damage-nya juga sulit untuk masuk ke Finn. Yap, oke. Dan ini untuk setelan emblem. Wah, membawa Trill juga dan weapon master Om untuk clean-nya Eman. Ya, dan Goms membawakan emblem tank ya ternyata ya, bukan fighter juga. Lebih sustain pasti untuk di barisan depan. Dan kalau kita melihat Lucas sebagai jungler, pasti emblem assassin dipakai. Trill juga ada bersama dengan Killing Spree. Oh, ditempel terus dari Mekis di depan sana membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil dihindari damage yang diberikan oleh Luke dengan flicker yang dimiliki. Terlalu merugi untuk tim Bigetron. Nampaknya Luke tidak boleh terlalu terburu-buru. Udah mulai harus diperhatikan, tapi Eman akan menjadi target utama dan bahkan First Blood. Akankah di tangan Eman, dan itu dia First Blood. Mereka bermain di mana Eman ditutup jalannya untuk kali ini. Iya, benar-benar udah mulai target ke arah Eman itu yang dilakukan Geek dan so far so good. So far so good banget. So far so good banget. Plating tapi sadar gak nih Kensiski? Oh, Anavel berubah bersama dengan Finn di sana bakal coba ditutup, tapi nampaknya Anavel Waduh. satu hit aja, nggak butuh berubah. Damage yang terlalu besar dan bahkan Anavel mempersiapkan Unleash the Beast-nya untuk yang lebih penting yaitu Turtle. Wah, ini jadi netral lagi ya. Dan Finn harus mundur dulu. Turtle sudah mulai muncul dan udah mulai di-setup oleh Geek Fam. Yakin Geek Fam mau main dari depan? Wah, ini akan berat banget sih untuk Geek Fam kalau mereka bermain dari depan. Tapi lihat Apoy berubah juga, berubah menjadi rumah depan Finn cuma begitu saja. Apoy double kill, looking for triple kill dan membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka berhasil mendapatkan Turtle bersama dengan Mekic, mencoba mencuri kembali ke arah Purple. Dan itu dia pertanyaan yang cukup unik di saat draft kita. Mereka mau main ke arah sosok seorang Lucas tanpa nge-ban ke arah Valentina. Ternyata itu menjadi sebuah masalah di Alchemy. Ya, karena di last pick mereka baru ambil Lucas setelah melihat ya kondisi di mana Valentina juga dibuka. Dan tadi nice timing dari Aboy. Zoning yang manis, double kill juga untuk Aboy tadi dan melakukan Turtle terbuka. Purple keambil lagi untuk Geek dan lihat snowball sekarang untuk Geeknya. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan juga. Bagaimana mereka bisa menyerang di area dari Eman sekarang. Dia langsung masuk ke rumput loh. Dia rumput, dia ngambil belakangnya. Dia tahu kalau main dari depan ini nggak bakal cukup untuk seorang Aboy. Ya, ini masalah banget sih Valentinanya ya. Betul. Pasti. Sangat-sangat menjadi PR tersendiri dan akhirnya Bigetron mereka kelimpungan di dalam satu buah team fight-nya mengalami kerugian yang sangat banyak. 2 player hilang, Turtle-nya juga nggak bisa dikontes lagi. Wah, Sehingga Eman. kali ini Bigetron mereka harus jauh lebih waspada dengan kehadiran dari Aboy ini. Eman ditumbang di arah top lane walaupun barter ya. Walaupun barter tetap aja. Eman first blood di tangan dari Eman. Jadi kalau misalnya para pasukan dari tim Bigetron mereka untuk mencari kondisi seperti ini, paksa Geek Farm bermain di front to back. Paksa Geek Farm kena Kate. Kalau misalnya Unleash the Beast yang dimiliki dari Aboy itu nggak berguna. Karena Aboy, Unleash the Beast ya itu nggak bakal sekuat Anavel Yap. lamanya untuk bertahan di depan. Ya, tapi Aboy dia punya set emblem talent juga kan pakai Brave Smite ya dia ya. Karena dia sudah siap juga akan menjadi hero melee di barisan depan nanti. So dari itemnya Suyo akan menuju ke War Axe ya setelah Furious Hammer. Sedangkan masih dengan 3 tough boots ini untuk Geek dengan beberapa item pecahan. Jadi kita masih menunggu pastinya untuk sebuah glowing one nanti yang bakal dibuat oleh Aboy. Yap. Dan dalam keadaan under kayak gini juga untuk Louis dari Bigetron agak sedikit tertahan ya harusnya. Betul, kayak mereka harus nahan diri juga ya. Karena salah diversion di early tanpa item percuma juga gitu loh. Gak bisa lompat. Ya apalagi visionnya juga lumayan terbatas sekarang lagi dikuasain sama Geek Fam. Dan mereka bakal coba untuk menguasai pula Turtle yang kedua. Oke, tapi lihat Mekic standby. Finn di depan sana telah menunjukkan batang hidungnya dengan The Clouded Pathway. Perpasukan dari tim Bigetron. Avatar of Guardian prediction yang sangat tepat menunjukkan seorang Anavel. Tapi nampaknya Anavel sekarang termotor retribution-nya gagal. Anavel tertiksan. Oh, Eman, Kemudian Eman. kembali Eman bakal bisa ditarget utama para pasukan dari tim Geek Farm. Dan itu dia prediction from Paloiski dengan poin. Membuat Anavel terperangkap di depan sana. Iya itu dia Avatar of Guardian yang tepat sekali. Langsung mengunci keberadaan seorang Anavel dan akhirnya lagi-lagi Bigetron mereka dalam keadaan yang merugi. Wah, ruginya parah sih kalau ini. Banyak banget ya, bahkan turretnya hancur. Iya. Jangan lupa juga mungkin secara statistik lagi-lagi ya nih Granger ketemu dengan Lucas juga kan. Sangat mudah untuk bisa di-kiting nanti untuk Lucasnya. Gak kena-kena, digaruk gak kena-kena. Iya, karena dia mundur terus, flash combo juga lebih pendek range-nya dibandingkan dengan Rhapsody. Dan trapping untuk Geek, mereka berada di area top ya, di dalam bush. Dan akhirnya ada item yang sudah selesai, Aboy.
Dengan glowing Kenzinski tadi dengan Sky Pierce dan bahkan ada Antiquiras tadi untuk Gops. Oke, kalau ngomongin di arah mid, ini lagi-lagi Moreno benar-benar kesulitan sekali untuk bisa bertahan. Maksimum yang dia dapatkan adalah clear. Karena kalau bakal coba dipaksa dengan Avatar of Guardian, perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka masuk terlalu dalam dan Finn untuk di depan sana nggak ada lagi Glorious Pathway untuk offensif. Glorious Pathway-nya benar-benar untuk defensive, tapi make it! Damage Anafel! What happened Anafel? Wow. Dia harus tahu calculate damage-nya nggak akan cukup dan make it berhasil nge-cat itu. Iya, dan dia di dalam turret yang tidak ada lagi wave minion. Oh my god. Iya, dan dia tercicil juga dan bahkan lagi-lagi Bigetron mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan tempo, outer middle turret yang cukup fatal. Ini akan meminimalisir lagi vision dari sosok Moreno untuk bisa melakukan diversionnya. Yes, benar banget. Mereka nggak punya visi depan. Lihat depan sana, Eman! Harta Tata dan Sonata berubah langsung, senyumnya menjadi pulsa, membuat para pasukan dari tim Bigetron harus mundur ke belakang. Damage-nya memang cukup, tapi lihat Luke nggak bisa maju lebih dalam lagi. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan orange buff mereka. Dimakan oleh seorang Mekage. Meanwhile, Aboy tertahan di depan sana. Dan kalau Aboy yang dipaksa untuk team fight ini nggak bakal worth it banget tanpa ada pertukaran. Wow, tapi itu bagus banget juga ya. Apa yang dilakukan oleh Geek tadi, mereka sangat mengkiting Bigetron yang tidak bisa mendekat juga. Dan Anafel yang harus kehilangan orange buff. Ini terbawa emosi kan untuk Anafel juga tadi. 2 lawan 1 di bawah. Iya, miscalculate ya. Yap, mungkin pikirnya temennya nge-backup juga tadi. Atau ya memang karena tipikal Lukas juga nggak sih yang Udah, ya hit or miss. Betul, all in ya. Udah terlalu dalam ya udah nggak bisa jalan pulang, ya tabrak aja. Sekalian gitu kan. Ya, tapi untuk Suyo bersama dengan Granger ini gold difference yang jauh dibandingkan dengan jungler. Gold milik Bigetron berarti ada 1 item difference ya. Kelihatannya kan ada Skype Counter Strike versus hanya dengan Endless Battle yang baru dimiliki oleh Eman. Oke, tapi lihat informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Bigetron adalah gold yang tidak bisa mereka head to head kan untuk netral objektif nanti. Dan mereka pun mencari di mana Kenzinski berada selalu ada Pawlowiski. Ngomongin karena Gops juga waktunya banyak untuk makan dia. Yap. Dan serangan dari Geek, mereka mau all in kan untuk di area top karena memungkinkan juga untuk mereka. Lihat burst damage yang diberikan. Di all in. Taraf Guardian berhasil mendapatkan Eman Kar, tapi nampaknya tidak ada lokal. Tetap begitu saja Anafel mencoba untuk memotong di mana Pawlowiski kali ini mengcover dengan sangat baik para pasukan dari tim Geek Farm. Bahkan Anafel yang gak punya chance untuk bisa dapetin 1 moment kill dari sana Kenzinski. Sama sekali nggak ada harapan dari tim fight tadi. Padahal Anafel udah mencoba melakukan flanking. Target utamanya udah tepat menuju ke arah Granger. Iya, terlalu banyak sisi tadi. Akhirnya nggak bisa pulang sama sekali juga untuk Lukas tanpa penjagaan dari sosok support sistemnya. Ya, sekarang pertanyaannya, Geek Farm ini mampu nggak nyelesain game ini dengan cepat? Kalau Geek Farm bawa game ini ke arah mid to the late game, mereka harus pikirkan dampak yang sangat besar dari Moreno dan juga Eman. Ya, ini lebih ke Eman sih yang harus bisa dapetin ini ya. Mungkin front to back juga untuk space-nya dia karena item dari Eman sendiri kan lumayan ke delay dengan tim fight yang dimenangkan oleh Geek secara sepenuhnya juga. Dan satu lagi, Anafel selalu masuk di bagian belakang itu sudah bagus banget. Dia masuk di blind spot milik dari Geek Farm. Cuman dia sendirian di sana berhadapan dengan 4 pemain juga. Dan yang kita tidak lihat adalah bagaimana pengawalan untuk bisa melakukan follow up dengan pergerakan Anafel. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron, mereka melihat di mana Pawlowiski berada dan surprise! Avatar of Guardian for defensive keluar, waktu yang sangat banyak dibait oleh seorang Pawlowiski untuk mendapatkan Lord dari para pasukan dari tim Geek Farm. Free Lord for Geek Farm. What a play, what a bait from Pawlowiski. Memang terkesan simple, tapi bukan tanpa alasan Pawlowiski show di arah top lane. Ya, dia bisa kabur juga ya. Tadi berbondong-bondong sehingga tidak ada movement yang cepat dari pemain-pemain dari Bigetron sehingga akhirnya Lord terbuka secara bebas untuk Geek Fam. Yap, ini sangat bagus apa yang dilakukan juga tadi untuk Geek Fam ya. Dari Lord yang terbuka, dari bait mereka juga, dan bahkan karena nggak ada pertukaran, ini yang menjadi berbahaya untuk Bigetron sekarang. Difference yang terlalu jauh, memang mereka masih punya Loye, tapi nanti akan bisa ditabrak lagi dengan Avatar of Guardian yang belum ready, tapi seharusnya nanti bakal ready ketika Lordnya sudah masuk ke dalam base milik Bigetron. Alright, kali ini lihat di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mencoba untuk mempertahankan base turret mereka. Memang kali ini agak cukup berat dan Luke di depan sana menjadi satu frontliner. Dan ingat Eman, bahkan nggak bisa ngedeliver damage. Baru show di depan aja udah setengah darah nih. Iya, kayaknya di Bigetron mereka harus lebih sabar ya untuk nunggu dulu nih Geek Fam ada yang over position kah nantinya. Karena
kalau misalkan mereka mau nyerang, ini agak cukup berbahaya. Avatar of Guardian di depan sana, Waduh. gak mendapatkan apa-apa, tapi Eman! No way! Kena damage sama sekali dan membuat para pasukan dari tim Gigatron mereka porak-poranda. Tersisa sosok seorang Moreno. One last man standing. Mencoba untuk bertahan, tapi mampukah bertahan? Tapi di sini dengan harta tahta dan senjata membuat satu flicker yang sangat mahal. Moreno, the best thing yang bisa dia lakukan sudah dia lakukan. Tapi kali ini masih ada satu minion yang menahan para pasukan dari tim Gigatron. Dan itu dia dari Moreno. One last man standing. Finn is coming. Keluar Spectre belum dikeluarkan. Dapatkan fokus ke arah Pet. Gak peduli apapun terjadi. Hilang KZK. Take the game. Fokus ke arah base. Dan game 3 Israel. A Geek 5. Wow, disamakan kedudukannya untuk sekarang. Geek Fam, mereka berhasil untuk memanfaatkan keuntungan dari segi draft tentunya. Valentina menjadi PR dan masalah tersendiri.